campur spesial. Kenapa tuh? Nggak tahu tuh. Kenapa? Orang Rohingya diusir dari Aceh. Terus Kenapa, udah bro? gitu Karena orang jawabannya gampang, Palestina diusir oleh Mesir dan Yordania. Sekarang Jawabannya gampang, ini bro. orang Islam diusir dari Belanda. Ini katanya Jawabannya agama gampang, yang rahmatan lil alamin, bro. Tapi bro, jawabannya gini, bro, ya. Yang di Hah? orang Palestina. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Halo semua, Shalom. Pada video ini kita akan membahas sebuah isu, sebuah berita yang cukup mengembarkan di luar negeri, teman-teman. Terutama di Eropa ya. Tetapi berita ini sepertinya jarang sekali dibahas di Indonesia. Ya ada dibahas, cuman nggak heboh ya. Nah, saya sampai harus mencari berita ini dalam bahasa Inggris dan minta tolong Google Drive untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa gampang bacanya ya. Oke, seberapa heboh? Ya, kita lihat ini ya. Ini dari website livemin.com diterjemahkan oleh Google Translate ya, judulnya Muslim keluarlah, berangkatlah ke negara Islam, kata Geert Wilders, calon PM Belanda. Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan PVV di Belanda, menyerukan umat Islam yang lebih menghargai Al-Quran daripada hukum sekuler untuk meninggalkan negaranya. Iya, saya lihat berita ini yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya, ya teman-teman juga ada yang ngomong ya ini ya, seperti ini, Freddie Mercurius, nggak cuma di Belanda aja ber-OTR, tetapi seluruh Eropa, Amerika kemungkinan nyusul. Ya kita nggak usah jauh-jauh bro, di luar negeri bro. Di Indonesia aja Muslim diusir bro. Itu udah terjadi di Indonesia. Rohingya diusir oleh Indonesia ya, oleh Aceh malah diusir. Muslim keluarlah, berangkatlah ke mana tuh orang Rohingya, terserah lah, pokoknya jangan masuk ke Indonesia ya. Indonesia sendiri mengusir Muslim. Ya ini mengingatkan saya ya, apa yang terjadi di Belanda ini, mereka belum ngusir nih teman-teman, baru ngomong doang. Di Indonesia udah ngusir loh, Rohingya diusir itu ya. Oke, kita baca ini ya. Ini beberapa berita, banyak kan dari Indonesia, kita akan bahas, kita akan baca, juga yang dari luar negeri, banyak kan dari luar negeri nih yang menarik. Karena dari Indonesia cuma bahasnya sedikit-sedikit dan kurang begitu menyentuh dengan pokok permasalahannya. Dan pada video ini kita ingin mengajak teman-teman untuk masuk ngobrol diskusi dengan sebuah pertanyaan. Kenapa agama yang katanya rahmatan lil alamin diusir oleh Belanda? Diusir oleh Indonesia, Rohingya tadi ya. Nah ini juga mau diusir oleh Belanda. Dan kemungkinan akan diusir juga oleh Eropa dan juga Amerika. Selain itu yang menarik juga, saya banyak banget dapat komentar ya, terutama tahun lalu, 2 tahun lalu ya, ketika baru mulai gitu, banyak banget tuh Muslim yang bangga banget. Wah, orang-orang Eropa banyak yang masuk Islam, pertumbuhan Islam di Eropa tinggi, pesat. Mereka nggak tahu bahwa itu tingginya pertumbuhannya tinggi gara-gara pengungsi. Dan sekarang kebuktinya, kenyataannya mereka akan diusir keluar dari Eropa ya. Yuk kita baca ya teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk, ngobrol, bahas ini silakan. Kita pertanyakan. Saya juga bingung tuh, kenapa tuh agama yang katanya rahmatan lil alamin malah diusir oleh Belanda? Diusir oleh Indonesia pula, gitu ya. Rohingya diusir oleh Indonesia. Ya, teman-teman yang mau masuk, silakan masuk. Sambil tunggu teman-teman, kita baca ya beritanya dulu ya, supaya kita nggak salah paham. Oke, ini dari livemin.com. Muslim keluarlah, berangkatlah ke negara Islam, kata Geert Wilders, calon PM Belanda. Ini tanggal 26 November 2023. Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan PVV di Belanda, menyerukan umat Islam yang lebih menghargai Al-Quran daripada hukum sekuler untuk meninggalkan negaranya. Ya ini ya Geert Wilders ya. Polisi
politisi sayap kanan Belanda dan pemimpin partai PVV, Geert Wilders memberikan isyarat saat bertemu dengan anggota partainya di parlemen Belanda usai pemilihan parlemen Belanda di Den Haag, Belanda tanggal 23 November 2023. Geert Wilders mendesak umat Islam yang menganggap Al-Quran lebih penting daripada hukum negara untuk meninggalkan negaranya. Pemimpin Partai Kebebasan PVV di Belanda kemungkinan besar akan menjadi Perdana Menteri Belanda selanjutnya. Terdengar mengatakan hal tersebut dalam sebuah video yang belum diverifikasi. Saya punya pesan untuk semua umat Islam di Belanda yang tidak menghormati kebebasan, demokrasi, dan nilai-nilai inti kami, yang menganggap aturan Al-Quran lebih penting daripada hukum sekuler kami, katanya. Ada banyak sekali peneliti Profesor Kompans menunjukkan ada 7 lakh, dan pesan saya kepada mereka adalah, keluar, berangkat ke negara Islam, kemudian Anda bisa menikmati aturan Islam. Itu aturan mereka, tetapi bukan aturan kami, tambahnya. Ini mantap banget nih. Kalau mau menikmati aturan Islam, ya pergilah ke negara Islam. Jangan di negara ini ya, jangan di negara Belanda maksudnya ya. Menarik sekali, tegas sekali itu. Hari ini, besok atau lusa, PVV akan menjadi bagian dari pemerintahan dan saya akan menjadi Perdana Menteri negara yang indah ini. Tulis Wilders sebelumnya di X, sebelumnya Twitter. Wilders mengatakan kesiapannya menyesuaikan posisinya untuk membentuk pemerintahan. Meskipun partainya memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu baru-baru ini, PVV diperkirakan akan hanya memegang 25% kursi di parlemen Belanda, sehingga memerlukan kolaborasi dengan partai lain untuk mengatur pemerintahan. Partai VVD yang konservatif di bawah pimpinan baru Dylan Yesilgoff tidak menampik kemungkinan adanya dukungan dari luar terhadap pemerintahan yang dipimpin Wilders. Namun mereka mengesampingkan partisipasi kabinet. Sementara itu, Peter Omtzigt, ini saya nggak tahu ya bacanya gimana ya. Kalau salah, saya minta maaf lah ya. Siapa ini nggak tahu nih. Omtzigt dari partai NSC yang berhaluan tengah melihat adanya tantangan dalam menyelaraskan diri dengan Wilders karena pandangannya yang ekstrim yang mungkin bertentangan dengan perlindungan kebebasan beragama dalam konstitusi Belanda. Pembicaraan koalisi di Belanda. Pembicaraan koalisi di Belanda seringkali memakan waktu beberapa bulan dengan adanya pergeseran posisi mengenai kerjasama partai. Jika Wilders gagal membentuk pemerintahan, aliansi yang lebih berhaluan tengah tidak masuk PVV dapat muncul dengan pemilu baru menjadi pilihan terakhir menurut Reuters. Ya, ini dari LiveMin ya. Ini udah berita yang lain. Oke, sekarang kita baca berita yang dari Indonesia ya. Profil Geert Wilders, politikus anti-Islam yang memenangkan pemilu Belanda. Geert Wilders, politikus anti-Islam dari partai PVV memenangi pemilu di Belanda pekan lalu, diprediksi menjadi calon kuat Perdana Menteri. Profil Geert Wilders dari Parties for the Free State PVV yang menaunginya disorot dunia setelah memenangkan 37 kursi parlemen dalam pemilu umum di Belanda pekan ini. Geert Wilders diprediksi menjadi calon kuat Perdana Menteri Belanda. Kemenangan Geert Wilders menjadi sinyal buruk bagi Belanda dan juga dunia internasional. Ini menurut orang Indonesia ya, menurut suara.com. Pasalnya sejauh ini profil PVV yang identik dengan partai sayap kanan itu mendukung sikap Geert Wilders yang anti-Islam dan anti-imigran, terutama imigran Muslim. Padahal negara-negara Eropa menjadi salah satu tujuan imigran asal Timur Tengah. Ya, sekarang teman-teman yang Muslim ya, baca ya. Negara-negara Eropa adalah salah satu tujuan imigran asal Timur Tengah. Favorit, demen banget tuh Muslim-Muslim yang negara yang hancur-hancuran gitu ya. Dari Pakistan, dari Afghanistan tuh maunya pindahnya ke Eropa, enak hidup di Eropa itu. Profil Geert Wilders. Kenapa bisa enak? Ya,
Ya, soalnya bukan negara Islam. Nah, Wilders yang kini berusia 60 tahun dan faktanya diketahui pernah mengatakan akan melarang Al-Quran serta melarang masjid dan jilbab di Belanda. Wilders sering dijuluki sebagai Donald Trump Belanda. Ia dikenal dengan pidato-pidato yang menyudutkan Islam dan menyalahkan para pendatang sebagai biang masalah di Belanda. Pada 2006 silam, politikus senior itu dihukum setelah terbukti melakukan diskriminasi karena memimpin demonstrasi untuk mengusir pendatang asal Maroko dari Belanda. Dia pernah mengatakan bahwa Al-Quran sama dengan buku Hitler, Mein Kampf, karenanya tidak boleh diedarkan. Sementara pada 2008, dia pernah mengatakan bahwa Islam adalah buah dari kebudayaan terlarang, menyebut pendatang dari Maroko sebagai sampah. Iya, ini mirip-mirip ya sama Rohingya ya, kayaknya ya diusir juga ya. Hmm, ya Rohingya juga dibilang ini ya, membawa masalah di Indonesia. Sama juga, sama Wilders bilang pendatang-pendatang Islam, imigran-imigran Islam itu bawa masalah di Belanda. Seperti orang Aceh bilang Rohingya tuh bawa masalah di Aceh ya, sama aja. Yang satu ini bukan orang Islam, bedanya yang di Aceh itu orang Islam sendiri yang ngomong juga. Meski demikian, dalam pemilu baru-baru ini, Wilders dinilai mulai mengurangi penghinaan serta kritiknya terhadap Islam demi meraih simpati dan agar bisa membentuk pemerintahan dengan partai lain. Namun PVV dengan tegas mengatakan bahwa Islam harus berkurang dari Belanda dan untuk mencapai cita-cita itu, maka para pendatang non-Barat harus dilarang masuk ke Belanda dan kebijakan pemberian suaka harus dihentikan total. Jadi tidak ada lagi imigran Muslim ke Belanda. PVV juga mendukung gagasan agar Belanda keluar dari Uni Eropa, mengikuti jejak Inggris pada 2020 silam. Selain itu, Wilders juga mirip dengan Trump dalam kebijakan luar negeri. Ia menggaungkan semboyan Netherlands First dan berjanji akan menghentikan bantuan militer ke Ukraina yang kini diinvasi Rusia. Jadi, jika menjadi penguasa Belanda. Ya, ya wajar ya. Orang Belanda bilang ya Belanda duluan, orang Amerika bilang Amerika duluan. Dan kemarin juga ya begitu juga ya. Justru yang kayak Pak siapa? Pak calon wakil kita ya, Pak Mahfud MD yang bilang kalau misalnya menang dia akan mendahulukan Palestina. Wah, itu justru buat saya tuh itu sesuatu yang aneh ya. Kok jadi mau jadi wakil presiden Indonesia tapi mendahulukan Palestina daripada Indonesia. Harusnya dia jadi wakil presiden Palestina aja daripada jadi wakil presiden Indonesia. Harusnya mau jadi pemimpin Indonesia ya dahulukan Indonesia lah, Indonesia nomor satu lah. Negara lain nomor dua. Ini juga Wilders, ya memang benar harusnya begini ya. Bagi Wilders, Netherlands First ya harusnya yang pertama. Butuh dukungan partai lain. Di tengah kontroversi sikap GERD dan PVV, partai sebenarnya masih membutuhkan 39 kursi lagi untuk bisa membentuk pemerintahan dengan suara mayoritas di parlemen. Belanda sendiri memiliki parlemen atau DPR berisi 150 kursi. Berdasarkan hitung cepat, koalisi Partai Buruh atau Hijau berhasil meraih kursi terbanyak kedua 25, disusul oleh VVD, partai asal Perdana Menteri Mark Rutte yang kini berkuasa dan beraliran konservatif dengan 24 kursi. Urutan keempat adalah Partai NSC dengan 20 suara. Sejauh petinggi VVD dan NSC sudah memberi isyarat membuka peluang untuk berkoalisi membentuk pemerintahan dengan Partai Wilders. Sementara koalisi Partai Buruh atau Hijau dengan tegas menolak bergabung bersama PVV. Wilders sendiri ingin menjadi Perdana Menteri, sembari menegaskan bahwa kebijakan anti-imigran dan anti-pencari suaka akan menjadi program utamanya, yang terutama adalah pembatasan yang signifikan terhadap suaka dan imigrasi. Jelas Wilders dilansir The Guardian. Wilders menang pemilu. Bagaimana reaksi Muslim Belanda? Jakarta,
Politisi anti-Islam Geert Wilders menang secara dramatis dalam pemilihan umum Belanda berdasarkan hasil terbaru perhitungan hampir seluruh suara. Setelah 25 tahun berada di parlemen, Partai untuk Kebebasan PVV yang dipimpin Wilders diperkirakan akan memenangkan 37 kursi, jauh lebih banyak dibandingkan pesaingnya dari aliansi sayap kiri. PVV tidak bisa lagi diabaikan, kata Wilders. Kami akan memerintah. Kemenangan Wilders telah mengguncang politik Belanda sekaligus mengejutkan seluruh Eropa. Namun demi memenuhi janjinya menjadi Perdana Menteri bagi semua orang, dia harus membujuk partai-partai lain untuk bergabung dengan koalisinya. Dia menargetkan koalisinya berkuasa 76 kursi dari total 150 kursi di parlemen. Wilders, 60 tahun, memanfaatkan rasa frustasi yang meluas terhadap isu imigran dengan menjanjikan penutupan perbatasan. Dia menunda janjinya untuk melarang Al-Quran. Kami ingin memerintah. Kami akan memerintah. Jumlah kursi yang didapat merupakan pujian yang sangat berharga, tapi juga merupakan tanggung jawab yang sangat besar, katanya. Sebelum pemungutan suara, 3 partai besar lainnya menolak ambil bagian dalam pemerintahan Wilders karena kebijakannya yang berhaluan sayap kanan. Namun sikap itu mungkin berubah karena skala kemenangannya sangat besar. Aliansi sayap kiri yang dipimpin oleh mantan Komisioner Uni Eropa, Frans Timmermans, berada di posisi kedua dengan 25 kursi. Timmermans menegaskan tidak akan terlibat dengan pemerintahan yang dipimpin Wilders dan berjanji akan membela demokrasi serta supremasi hukum Belanda. Kami tidak akan membiarkan siapapun di Belanda pergi. Di Belanda semua orang setara, kata Timmermans kepada para pendukungnya. Ini membuat VVD, Partai Liberal Sayap Kanan Tengah yang dipimpin oleh Dylan Yesil berada di posisi kedua. Sementara partai baru yang dibentuk oleh parlemen, Peter Omtzigt, berada di posisi keempat. Oh, ini nama-namanya susah banget ya guys, sorry guys kalau salah ya. Wilders telah meminta secara langsung para pesaing politiknya untuk bekerja sama. Sejauh ini, Yesil dan Omtzigt, wah ini susah lagi kata-katanya ya, telah mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Meskipun Yesil ragu Wilders dapat memenuhi kedukungannya yang dia butuhkan, dia menyerahkan kepada rekan-rekan partainya untuk memutuskan bagaimana menanggapi tawaran tersebut. Sebelum pemilu digelar, Yesil bersikeras tidak akan bekerja sama di kabinet yang dipimpin Wilders, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama jika dia yang menang. Sedangkan Omtzigt mengatakan bahwa awalnya partai kontrak sosial baru, New Social Contract, yang dia pimpin enggan bekerja sama dengan Wilders. Namun kini dia mengatakan bahwa mereka bersedia mengubah kepercayaan dari para pemilihnya menjadi tindakan nyata. Kemenangan Wilders mengejutkan seluruh Eropa, mengingat Belanda adalah salah satu anggota pendiri Uni Eropa. Tetapi kemenangannya dipuji oleh para pemimpin nasionalis dan sayap kanan di seluruh Eropa. Di Prancis, pemimpin Partai Nasional Rally, Marine Le Pen, mengatakan bahwa hal ini menegaskan keterikatan yang kian besar untuk membela identitas nasional. Wilders ingin mengadakan referendum untuk meninggalkan Uni Eropa, yang dikenal sebagai Nexit, meskipun dia mengakui tidak ada keinginan nasional untuk itu. Dia akan memerlukan banyak waktu untuk memastikan mitra koalisinya untuk menyetujui rencana ini. Dia menggunakan retorika di Islam menjelang pemungutan suara, dengan mengatakan ada masalah yang lebih mendesak saat ini. Dia siap menghentikan kebijakannya yang melarang masjid dan sekolah Islam. Strategi ini sukses, bahkan meningkatkan suara partai PVV di parlemen hingga lebih dari 2 kali lipat. Geert Wilders menang dramatis dalam pemilihan umum Belanda berdasarkan hasil terbaru perhitungan hampir di seluruh suara. Meskipun ia menggunakan retorika anti-Islamnya selama kampanye tersebut,
Program PVV menjanjikan larangan Al-Quran, masjid, dan jilbab yang membuat pimpinan komunitas Muslim di Belanda dengan cepat menyuarakan keprihatinannya. Saya terbangun pagi ini dengan perasaan tidak menyenangkan, sebenarnya juga kaget, kata Habib El Kadori dari Asosiasi Maroko Belanda SMN kepada kantor berita AFP. Ya iyalah, pastilah langsung berasa tidak enak lah, tidak senang lah. Beberapa orang merasa takut, pasti. Sementara yang lainnya merasa tidak yakin mengenai masa depan mereka. Tentang apa arti hasil tersebut bagi kewarganegaraan atau tempat mereka di masyarakat Belanda, tambahnya. Lizette Keiser, seorang manajemen bisnis berusia 60 tahun dari SCD di Timur Belanda, mengatakan bahwa jantungnya berdebar-debar ketika hasil jajak pendapat keluar. Negara ini bergerak ke arah sayap kanan. Kami berharap hal ini tidak sepenuhnya menjadi kasus, tambah Keiser. Ya, ini ya, hasil pemungutan suara ya, PVV 37 ya, ini yang lain-lainnya di bawah sini. Selama masa kampanye, Wilders memanfaatkan ketidakpuasan publik yang meluas terhadap pemerintah sebelumnya karena perselisihan mengenai aturan suaka. Bagi pakar politik Martin Rosema dari Universitas Twente, situasi itu menjadi salah satu dari sejumlah keuntungan yang didapat Wilders dalam beberapa bulan. Alasan lainnya adalah pemimpin liberal berhaluan tengah kanan telah membuka pintu untuk berkoalisi dengannya. Kita tahu, begitu juga dari presiden internasional bahwa partai-partai sayap kanan radikal yang mengalami nasib yang lebih buruk jika mereka dikucilkan, kata Rosema. Isu imigran menjadi salah satu yang utama, dan Wilders menjelaskan bahwa dia ingin mengatasi tsunami suaka dan imigrasi. Oh, sampai dibilang tsunami. Saking begitu banyaknya pengungsi Islam di Belanda sampai disebut tsunami. Wih. Pada tahun lalu, jumlah migrasi ke Belanda meningkat 2 kali lipat hingga totalnya melebihi 220.000 orang. Wow, 220.000 orang migrasi ke Belanda. Sebagian disebabkan oleh banyaknya pengungsi yang melarikan diri dari invasi Rusia ke Ukraina. Namun persoalan ini diperburuk karena Belanda kekurangan sekitar 390.000 rumah. Sementara itu, di markas besar VVD di Den Haag, para pendukung Jesuk sempat bersiap-siap merayakan kemungkinannya menjadi Perdana Menteri perempuan pertama di Belanda. Namun begitu hasil exit poll keluar di layar kaca, mulai timbul rasa tidak percaya dan mereka meringkuk di depannya untuk mencoba memahami apa yang salah. Jesuk mengambil alih jabatan pemimpin sayap kanan tengah ketika Perdana Menteri terlama di negeri itu, Mark Rutte, mengundurkan diri dari politik pada bulan Juli. Dia datang ke Belanda saat berusia 7 tahun sebagai pengungsi dari Turki, namun dia menetapkan kebijakan keras soal imigrasi. Beberapa politisi dan tokoh Muslim menuduhnya membuka pintu bagi kelompok sayap kanan karena menolak mengesampingkan kemungkinan bekerja sama dengan Wilders. Jesuk, 46 tahun, telah berusaha menjauhkan diri dari pemerintahan Rutte, di mana dia menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Namun pada akhirnya dia tidak mampu menggait kemenangan. Menjelang pemilu, hampir separuh pemilih digambarkan sebagai pemilih mengambang. Banyak dari mereka mungkin akhirnya memutuskan untuk tidak memilih Jesuk. Sementara, keberhasilan Wilders memenangkan suara pemilih bertolak pada pernyataan seorang pemilih Muslim di Den Haag yang mengatakan, jika dia tidak begitu menentang Muslim, saya akan tertarik padanya. Beberapa jam sebelum pemungutan suara, Wilders mengatakan kepada BBC bahwa dia optimis soal peluangnya memenangkan pemilu. Saya rasa ini pertama kalinya di Belanda dalam 1 pekan kami memperoleh 10 kursi dalam pemilu. Dia menyadari tugas berat yang dia hadapi dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Namun dia juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang positif dan kemenangan ini akan membuat partai lain sulit mengabaikan kami. Ya, ini dari Detik News ya. Partai pembakar Al-Quran Geert Wilders bakal kuasai Belanda. Ini dari CNBC Indonesia.
Partai sayap kanan Belanda, Partai Kebebasan (PVV) diprediksi akan menjadi partai terbesar di parlemen Belanda. Hal ini didasarkan exit poll pasca pemilu yang diselenggarakan 22 bulan 11 tahun 2023. Ya, ini berarti sebelumnya ya. Ini tanggal 23 November ya. Ini yang udah agak lama. PVV yang manifesto mencakup seruan pelarangan masjid, Al-Quran, dan jilbab di gedung-gedung pemerintah, diperkirakan akan memenangkan 35 kursi dari 150 kursi parlemen. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat jumlah yang dimenangkannya pada pemungutan suara sebelumnya tahun 2021. Saya menyerukan kepada partai-partai, kampanye telah selesai dan pemilih telah berbicara. Sekarang kita harus mencari kesepakatan satu sama lain. Dengan posisi 35 kursi yang luar biasa, PVV tidak lagi bisa diabaikan. Tidak bisa lagi diabaikan. Kata pimpinan PVV, Geert Wilders, dikutip The Guardian. Wilders sendiri merupakan tokoh yang anti-Islam dan imigrasi yang dilakukan warga Timur Tengah ke negeri Orange. Meski begitu, dia disebut-sebut memiliki darah imigran, yang salah satunya datang dari Indonesia via neneknya. Karena sikapnya itu, ia yang berada di wilayah perlindungan polisi sejak tahun 2004. Pada tahun 2016, Wilders dihukum karena melakukan diskriminasi setelah dia menyebut warga Maroko sebagai sampah dalam kampanyenya. Selain anti-imigrasi dan anti-Islam, Wilders merupakan seorang Euroskeptik yang belak-belakan dan telah lama berkampanye agar pemerintah Belanda memveto perluasan Uni Eropa lebih lanjut. Ia juga menuntut Belanda berhenti mengirim senjata ke Ukraina. Sementara itu, atas keunggulan ini, tokoh-tokoh sayap kanan di seluruh Eropa termasuk Viktor Orban dari Hungaria, Marine Le Pen dari Prancis, Matteo Salvini dari Italia, dan AfD Jerman bergegas mengucapkan selamat kepada pemimpin PVV tersebut. Sejauh ini masih belum jelas apakah Wilders akan mampu mendapatkan cukup dukungan untuk membentuk koalisi dengan mayoritas parlemen yang masih aktif. Sejauh ini, ketua 3 partai terbesar Belanda lainnya, semuanya mengatakan mereka tidak akan bertugas di kabinet yang dipimpin PVV. Aliansi Buruh Kiri Hijau, yang berhaluan kiri dan dipimpin oleh mantan Komisaris Uni Eropa Frans Timmermans, diperkirakan menempati posisi kedua dengan 25 kursi, mengatakan pihaknya tidak akan berkoalisi dengan PVV. Partai Kontrak Sosial Baru (NSC) yang berhaluan tengah dari anggota parlemen kanan Peter Omtzigt yang berada di posisi keempat dengan 20 kursi. Partai Liberal Konservatif untuk Kebebasan dan Demokrasi dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte yang memproyeksi perolehan 24 kursinya akan menjadikan partai tersebut berada di posisi ketiga. Mereka menyebut terbuka untuk bergabung dengan kabinet, namun menolak usulan agar Wilders menjadi Perdana Menteri. Ya, ini dari CNBC ya. Ini sejarah keluarga Geert Wilders dari BBC News Indonesia. Sejarah keluarga Geert Wilders, politisi anti-Islam keturunan Indonesia, dideportasi dari Hindia Belanda, didiskriminasi di Belanda. Ini kita baca ya ceritanya tentang dia ya. Gaya politik anti-imigran dan anti-Islam yang ditampilkan Geert Wilders tidak lepas dari sejarah masa lalu keluarganya yang diusir dari Hindia Belanda. Ini maksudnya dari Indonesia ya teman-teman ya. Dulu Indonesia disebutnya Hindia Belanda nih ya. Statusnya sebagai orang Indo yang didiskriminasi dan situasi politik global condong ke kanan yang menyebabkan dia memenang pemilu Belanda. Antropolog politik dari Belanda yang pernah mengajar di Universitas Twente, Profesor Nico G. Schulte Nordholt, mengatakan sebagian kelompok Indo yang memiliki campuran darah Indonesia dan Belanda seperti Wilders memiliki haluan politik ekstrim kanan, berideologi fasisme dan ultranasionalisme. Mereka ingin menunjukkan diri seolah-olah seperti orang putih, dan dari sudut itu tidak heran Wilders mengandung fasis kanan ekstrim. Kata Nico kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrao, Jumat tanggal 24 bulan 11. Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Satrio Dwi Cahyo, mengatakan
sikap ekstrim kanan sekelompok orang Indo itu tidak lepas dari pengalaman pahit mereka yang diusir dari Indonesia dan ditolak oleh masyarakat Belanda. Dalam tulisan antropolog dari Belanda, Lizzie van Leeuwen, disebut bahwa keluarga Wilders memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Nah, kakeknya bernama Johan Hording, yang lahir di Urbeck, Belanda, menghabiskan belasan tahun bekerja di Hindia Belanda, di Indonesia dulu ya. Di sana Johan bertemu dengan istrinya, Johanna, atau Annie Meyer, keturunan Indo yang lahir dan besar di Hindia Belanda. Hording bersama istri dan ketujuh anaknya lalu dideportasi dari Hindia Belanda karena diduga melakukan penipuan dan korupsi. Keluarga ini sempat disebut mengemis hingga terancam diusir dari kontrakan saat tinggal di sebuah desa kecil di Belanda. Di balik perjalanan hidup keluarga itu, Wilders dengan partainya bernama Partai Kebebasan atau Parties for the Vrijheid, PVV, memenangkan sedikitnya 37 kursi dari total 150 kursi parlemen di negara tersebut. Perolehan itu sejauh ini menjadikan PVV sebagai partai terbesar dalam parlemen Belanda. Partai ini unggul dari rival terdekatnya di blok sayap kiri dan Partai Konservatif yang telah berkuasa selama belasan tahun, pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte yang hanya meraih 24 kursi. PVV tidak bisa lagi diabaikan, kata Wilders, kami akan memerintah. Diusir dari Indonesia, ditolak Belanda. Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Satrio Dwicaksono, mengatakan, Wilders adalah salah satu politikus Belanda yang memiliki ikatan sejarah dengan Hindia Belanda, sebutan bagi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Keluarga Wilders, terutama dari garis neneknya, menghabiskan sebagian hidupnya di Hindia Belanda hingga akhirnya mereka tidak pernah melihat Belanda sebagai tanah airnya, kata Satrio. Cara hidup yang mereka anut pun berbeda dengan warga di Belanda, dengan menerapkan Indisch, yaitu kebudayaan Eropa tropis. Wilders pun dicap sebagai orang Indo, yaitu sebutan bagi mereka yang memiliki latar belakang pencampuran darah antara orang Indonesia dengan orang Eropa saat tinggal di Hindia Belanda. Keluarga Wilders setelah kembali ke negaranya tahun 1930-an karena dideportasi atas tuduhan penipuan. Setelah merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda, Presiden Soekarno mengusir orang Indo saat persaingan merebut Irian Barat memuncak pada tahun 1950-an. Kelompok Indo yang berada di Indonesia pun melakukan eksodus secara besar-besaran ke Belanda. Namun sesampainya di sana, mereka mengalami penolakan dari masyarakat Belanda, Toto, istilah yang dipakai untuk menunjuk orang Belanda yang lahir di luar Hindia Belanda. Ketika sampai di Belanda, orang Indo tidak diterima oleh orang Belanda Toto. Jadi mereka selalu ada di tengah, tidak diakui dan diusir dari Indonesia dan ditolak oleh Belanda, kata Satrio. Mahasiswa S3 Studi Sejarah Global dan Kolonial di Universitas Leiden, Belanda itu menambahkan pengalaman hidup yang dialami keluarga dan Wilders kecil ini menciptakan rasa trauma yang membentuk daya politiknya. Sejarah ini yang memberikan dorongan bagi orang-orang Indo seperti Wilders untuk berpolitik secara ekstrim, untuk mencari pengakuan dari orang-orang Belanda, ujarnya. Dia berusaha menjadi lebih Belanda daripada orang Belanda. Itu salah satu cara untuk bertahan bagi orang Indo, katanya. Senada, antropolog politik Profesor Nico G. Schulte Nordholt mengatakan bahwa kakek, nenek, dan ibu Wilders adalah orang Indo, awal yang kembali ke Belanda dan merasakan bentuk diskriminasi. Wilders yang lahir di Belanda dengan darah Indo, kata Nico, masih mengalami masa-masa diskriminasi saat tumbuh dewasa di tahun 1970-an. Ibu Wilders lahir di Sukabumi. Ketika ditanya mengenai latar belakangnya, Wilders pernah mengatakan bahwa ayah dari ibunya adalah seorang mayor, tentara Kenil, tentara kerajaan Hindia Belanda. Sedangkan ibunya adalah anak dari orang tua berkebangsaan Belanda. Walaupun demikian, kata Wilders, dia mempunyai 2 keponakan dan paman yang berasal dari Indonesia. Selain itu, Wilders mengaku bahwa ibunya tinggal di Hindia Belanda selama 3 bulan
lalu pergi ke Prancis ketika ayah dari ibunya harus kembali ke Belanda. Semua putri kakek saya dan keluarga pasangan mereka juga kembali. Jadi, ya, ada pengaruh Indis yang nyata dalam keluarga saya. Kadang-kadang Kadang-kadang kami mengunjungi kakak tertua ibu saya yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda pada akhir pekan, dan kami menggoreng kerupuk, kata Wilders. Seperti dikutip dalam biografinya, Veldgeker kan het niet worden, yang diterbitkan 2008 silam. Namun pernyataan itu berbeda dengan penemuan Lizzie van Leeuwen, antropolog budaya dari Belanda, yang merujuk pada tumpukan dokumen yang ia temukan dalam arsip nasional di Belanda. Lizzie menyebut bahwa kakek Wilders bernama Johan Ording sempat menjabat sebagai wakil inspektur pengawas keuangan di Jawa Timur. Ording yang bekerja selama 17 tahun sebagai pegawai kolonial memiliki istri bernama Johanna Annie Meyer, berasal dari keturunan Indo yang lahir dan besar di Hindia Belanda. Mereka menikah di Batavia. Ibu Wilders adalah anak ketujuh dari keluarga Ording yang lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Kemungkinan di daerah itulah tempat tinggal keluarga orang tua Yohana. Mengemis hingga terancam diusir dari kontrakan. Kemewahan hidup yang dirasakan keluarga Ording selama di Hindia Belanda berubah drastis saat Ording diberhentikan dari pekerjaannya. Dia dinyatakan bangkrut, dituduh melakukan penipuan, korupsi, dan diminta untuk segera pensiun. Ording yang merupakan wakil inspektur keuangan publik di Jawa Timur dipecat setelah diketahui terlibat dalam penipuan dan korupsi yang meluas di lembaga tersebut. Namun setahun sebelum pemecatannya, dia baru dinyatakan pilot untuk ketiga kalinya dan terlebih dahulu dipulangkan ke Eropa dalam rangka cuti bersama istri dan ketujuh anaknya. Pasangan ini pertama kali menetap di Nice, di Prancis Selatan pada tahun 1933. Keluarga Ording pun tidak bisa kembali ke kehidupan mewah mereka di Hindia Belanda. Kemudian mereka pindah ke desa kecil bernama Grubenforst, dekat Velno di Belanda Selatan. Keluarga ini hidup dalam kemiskinan, bahkan terpaksa mengemis dan terancam terusir dari rumah kontrakan yang mereka huni. Walaupun Ording dapat kembali membangun karirnya menjadi pegawai penjara militer di Belanda, pengalaman pahit ini disebut telah meninggalkan beban dan trauma pada keturunannya, termasuk Wilders yang lahir di Venlo, Belanda. Perpindahan paksa dari Hindia Belanda, kekerasan zaman pendudukan Jepang, dan kehidupan menjadi anak Indo yang terdiskriminasi di Belanda memberikan trauma yang membekas bagi generasi kedua, yaitu Wilders. Perjalanan politik Wilders muda dari liberal hingga ekstrem kanan. Antropolog politik Profesor Dr. Nico G. Schulte Nordholt mengatakan orang Indo di masa Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua banyak yang mendukung Partai Gerakan Nasional Sosialis atau Nasional Sosialis Beweging, NSB, yang berhaluan kanan jauh, berideologi fasisme dan ultranasionalisme. Mereka ingin menunjukkan diri seolah-olah seperti orang putih, dan dari sudut itu tidak heran Wilders menganut fasis kanan ekstrim, kata Nico. Hal ini mempengaruhi perjalanan politik Wilders, kata Nico, seperti menghapus latar belakangnya sebagai orang Indo, salah satunya dengan mengecat rambutnya dengan warna putih. Antropolog Lizzie van Leeuwen menjelaskan awal langkah politik Wilders dipengaruhi oleh pertemuan ayahnya Ording dengan Nico Bolkestein yang juga memiliki istri Indo. Bolkestein memiliki anak bersama Fritz yang menjadi politisi terkenal dan membimbing Wilders untuk terjun ke politik nasional, yaitu di bawah payung Partai Konservatif Liberal bernama VVD. Profesor Nico melanjutkan, dalam perjalanan politiknya, Wilders muda aktif berpolitik di Partai Liberal itu. Namun, arah politik Wilders beralih haluan pada 2004 ketika menjabat sebagai anggota parlemen
Dia menolak kemungkinan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Wilders lalu keluar dari PVD dan mendirikan partainya sendiri bernama Partai Kebebasan atau Parties for the Vrijheid (PVV). Sejak itu, dia mengambil sikap politik kanan ekstrim secara terbuka dengan menunjukkan kebencian terhadap imigran dan Islam. Pada 2008, Wilders bahkan membuat film pendek berjudul Fitnah yang berisi ujaran kebencian terhadap Islam. Sementara dalam peta perpolitikan di Belanda, kata Nico, Wilders dan partainya beberapa kali kerap disingkirkan dengan tidak diajak untuk berkoalisi. Hingga akhirnya pada pemilu 2023, Wilders mendapatkan panggung politiknya dengan memenangkan pemilu Belanda. Bagaimana sikap Wilders melihat Indonesia? Walaupun memiliki darah campuran Indonesia, sikap Wilders seringkali memojokkan Indonesia. Wilders dengan terbuka membela Raymond Westerling, komandan pasukan Belanda, yang memimpin pembunuhan terhadap ribuan orang saat operasi kontra-teror di Sulawesi Selatan pada tahun 1946. Wilders membela Westerling dengan mengatakan tindakan itu harus dilihat dalam konteks pada zamannya. Kemudian tahun 2022, saat Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan ekstrim dan sistematis saat Perang Kemerdekaan Indonesia, Wilders mengkritik langkah itu. Wilders melihat permintaan maaf itu tidak pantas karena Belanda juga banyak dirugikan. Sebaliknya, justru Indonesia yang harus meminta maaf. Di mana permintaan maaf dari pihak Indonesia atas kekerasan mereka terhadap Belanda dan bersiap menghukum tentara Belanda adalah memalsukan sejarah. Mereka adalah pahlawan. Kita harus berdiri di belakang veteran kita. Permintaan maaf tidak pantas, kata Wilders di akun X pribadinya. Kampanye politik populis Wilders bom waktu dari kesulitan ekonomi hingga kepungan imigran. Terlepas dari gaya politiknya yang ekstrim dan sejarah masa lalu, Profesor Nico melihat kemenangan Wilders pada pemilu 2023 tidak lepas dari rangkaian permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Belanda saat ini. Nico melihat warga Belanda kini harus menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi, harga rumah yang semakin mahal, layanan kesehatan memburuk, dan keberagaman masalah lainnya. Di tengah kondisi hidup masyarakat Belanda yang semakin berat, kata Nico, mereka juga harus menghadapi kepungan ratusan ribu imigran yang masuk Belanda dan membawa perbedaan budaya, serta perkembangan agama Islam. Selain itu, ujarnya, dari sisi regional, sentimen negatif atas Uni Eropa yang diperintah dari Brussels dan membatasi kebebasan Belanda untuk menentukan hidupnya sendiri menjadi puncak kekecewaan masyarakat sehingga menjadi pilihan alternatif politik yang menjanjikan perubahan. Wilders memainkan dengan sangat pintar perasaan-perasaan mendalam sebagian besar masyarakat Belanda terhadap sulitnya hidup dengan uang terbatas dan sosial politik regional, kata Nico. Nico menambahkan, kebangkitan politik sayap kanan yang ekstrim dan radikal tidak hanya terjadi di Belanda. Aktivitas politik kanan juga semakin menguat di Jerman, lalu tokoh Marine Le Pen di Prancis, Gregoria Meloni di Italia, Viktor Orban di Hungaria. Senada, Satrio dari UGM melihat bahwa kampanye populis yang digemakan oleh Wilders, seperti menurunkan pajak, menutup masjid, dan sekolah Islam, menolak imigran, dan mewacanakan Brexit, gagasan agar Belanda keluar dari Uni Eropa, membuatnya populer di masyarakat. Satrio juga mengatakan kegagalan Partai VVD yang telah berkuasa selama belasan tahun terakhir memberikan peluang bagi Wilders untuk mengambil peran. Kabinet Mark Rutte terjungkal oleh kasus penyelewengan subsidi perawatan anak yang memukul keras kelompok politik tengah dan kiri di Belanda. Belum lagi kasus-kasus salah penagihan pajak. Masalah-masalah ini sudah dipupuk sejak lama dan menjadi bom waktu yang meledak di pemilu 2023 ini, kata Satrio. Kekecewaan masyarakat Belanda terakumulasi menjadi dukungan kepada partai kanan. Sebenarnya orang Belanda tidak rasis secara sosial
namun berbeda dalam politik ketika dihadapkan dengan masalah realitas sehari-hari yang mereka hadapi, ujarnya kemudian. Apa makna kemenangan Wilders? Wilders terus mengampanyekan isu-isu anti-Islam dan anti-imigran dalam peta perpolitikan di Belanda. Gaya politik ini terbukti sukses dengan berpotensi mendapatkan kursi parlemen terbesar di Belanda pada pemilu 2023. Selama kampanye pemilu Belanda, Profesor Nico melihat bahwa Wilders menggunakan bahasa-bahasa yang moderat dan halus. Kenyataannya, dalam program partai yang tertulis, ujarnya, masih sangat fasis, anti-Islam, seperti ingin membongkar masjid, melarang Al-Quran, dan menutup pintu bagi siapapun yang berasal dari Timur Tengah dan Islam. Hasil pemilu ini menakutkan banyak orang, dan politik di Belanda dalam keadaan syok, ujar Nico. Namun, pengajar sastra Belanda di Universitas Indonesia, Fajar Muhammad Nugraha, melihat kemenangan Wilders tidak menunjukkan bahwa masyarakat Belanda memiliki sikap anti-Islam, melainkan lebih pada ekspresi kekecewaan terhadap para imigran. Fajar mengatakan, mengutip dari Badan Statistik Belanda, CBS, sekitar 57% masyarakat Belanda mengatakan dirinya tidak beragama, lalu diikuti 18,2% Katolik Roma, 13,2% Protestan, dan 5,6% Islam. Jadi ini bukan tentang anti-Islam, tapi senggolan imigran-imigran yang mayoritas Islam, karena konflik di negara-negara Islam dengan masyarakat lokal. Sebagai contoh, sebanyak tahun 2022 terdapat 400.000 imigran dari beragam negara yang datang ke Belanda. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2022 terdapat 400.000 imigran dari beragam negara yang datang ke Belanda. 400.000 coy. Wow. Analoginya, saya terima orang yang datang ke rumah saya dengan senang hati. Tetapi ketika pada satu titik orang itu mengatur di rumah saya akan kesal, ujarnya. Ya, persis dengan Rohingya ya. Terjadi gesekan-gesekan di akar rumput hingga akhirnya berantakan kebiasaan hidup di masyarakat, lalu langsung pakai framing awal dalam kurung agama, katanya. Senggolan itu, kata Fajar, disebabkan karena terjadinya kegagalan proses asimilasi dan alkulturasi budaya antara masyarakat Belanda dengan para imigran. Terbalik kali dengan para imigran dengan masyarakat Belanda kali harusnya ya. Yang harusnya berasimilasi dan berakulturasi budaya harusnya imigran lah ya. Program pemerintah harus direvisi karena mereka punya program imigran. Entah yang bekerja, sekolah, pencari suaka, itu harus direvisi sebelum mereka dirilis ke masyarakat, katanya. Fajar menjelaskan bahwa Belanda telah menerima pendatang sejak Kesultanan Utsmaniyah abad ke-16 sampai 17. Bahkan sejak Perang Dunia Kedua, Belanda juga mengundang para pendatang sebagai pekerja tamu yang mayoritas dari Argentina, Italia, Turki, dan Maroko. Belanda mengundang mereka datang karena negaranya porak-poranda akibat perang, membutuhkan manpower untuk membangun infrastruktur lagi. Ini cikal bakal pendatang Muslim di Belanda, dan ini sudah lama dan tidak ada masalah. Bahkan mereka kini memiliki hak pilih. Artinya ini bukan tentang anti-Islam, tapi karena masalah imigran yang tidak diselesaikan pemerintah, ujarnya. Kemenangan Wilders meraih kursi terbanyak di parlemen Belanda belum menjadi hasil akhir. Diakini harus merangkul partai-partai lain untuk membangun koalisi yang mensyaratkan lebih dari 50% kursi guna membentuk kabinet. Dia harus mencari partai lain dan belum tentu dia dapat separuh plus satu kursi di parlemen karena partai lain terlihat enggan ikut kabinet dengan Wilders dalam koalisi. Itu yang menjadi tantangan selanjutnya, kata Profesor Nico. Ya, ini selanjutnya CNBC, Geert Wilders, politisi Belanda anti-Islam keturunan suku Bibi. Ya, seharusnya kurang lebih sama ya. Ini seharusnya kita sudah mendapatkan cukup informasi, dan sekarang kita akan buka kesempatan untuk teman-teman memberikan pendapat. Kita berikan. Ya. Hari ini, setelah 30 tahun ya, atau 20 tahun lebih, 30 tahun ya, itu tidak ada masalah Vietnam sebagai pengungsi, nggak ada. Iya.
Cina ada ya. juga nggak pernah, Cina juga nggak Nah, pernah. sekarang balikin. Kenapa pengungsi dari Palestina itu tetap menjadi masalah sebagai pengungsi Palestina? Di negara Timur Tengah, Yordania, bro. di Timur Tengah semuanya tetap dia. Tapi tidak bisa membaur. Kenapa? Kalau lu bisa, Nggak tahu tuh kenapa tuh. lagi. Kalau lu bisa, Kenapa gua tuh? kirimin nasi campur spesial. Kenapa tuh? Nggak tahu tuh. Kenapa? Orang Rohingya diusir dari Aceh. Terus Kenapa, udah bro? gitu Karena orang jawabannya Palestina diusir oleh Mesir dan Yordania. Sekarang Jawabannya ini gampang. orang Islam diusir dari Belanda. Ini katanya Jawabannya agama yang gampang. rahmatan lil alamin, bro. Tapi bro, Jawabannya gini, bro, ya. Yang di orang Palestina itu memang sengaja oleh negara-negara penampungnya itu tidak diberikan kesempatan untuk berasimilasi. Dia tetap dikucilkan supaya itu tetap menjadi beban negara yang jelas yang bisa dilemparkan ke dunia. Orang itu di sana dikucilkan dan juga tidak diberikan izin kerja, tidak diberikan ke sekolah yang public school atau kemana, enggak. Dia hidup dikucilkan sendiri dia dengan. Jadi di negara yang tak bertuan gitu maksud you? Ya, nah nanti makin lama kan jadi masalah tuh. Nah itu masalah itu dibawa. Jadinya ini bukan ya kan orang Palestina nih di negara gua ini kenapa gagal Israel? Nah itu dia selalu. Jadi penyakit problem dipiara sama dia, di-maintain. Tidak di negara Eropa. Di Eropa ada orang asing diurus, diasimilasikan, disebar orangnya. Jadi tidak ada masalah lagi. Tapi Palestina cuma Palestina doang. Disimpan sama dia, ya. Disimpan, dikumpulin sama dia. Di-maintain problemnya. Nanti dilepas sama dia. Di-maintain problemnya. Iya, di-maintain problemnya dong. Dilempar kan. Jadi dapat duit dari PBB segala macam itu semua duit semua itu. Betul. Tuh kemarin ada yang kalau yang Rohingya juga sama juga berarti gitu. Kalau lo baca makanya Rohingya baca juga jangan sama baca juga. aja lu kayak apa? Bacain gua, lu kira gua umat buta huruf. Gua bisa baca huruf. Gua kira lu nabi. Gua kira kan lu nabi, bro. Nabi dari neraka. Penjaga. Itu penjaga neraka itu. Iya. Nabi neraka. Oke, Bu Yasmin, villain dang. Ya yuk. Ini yuk Holland spreken. Iya. Goedendag, hè? Holland spreken. Goedendag. Guten Tag dan ya. Bis Peter dan so. Wah gile. Lagi. Next bitte. Itu kayaknya bahasa dari neraka tuh kayaknya tuh barusan tuh. Iyalah, itu bahasa kafir itu. Bahasa kafir. Yasmin tuh yang ngerti dia. Emang lu pernah ke Belanda? Ya, jangan apa lu orang Belanda lagi, jangan-jangan. Gua kalau lu nggak bisa, gua bisa dah tanpa ragu. Polanya nih, bro, kamu itu peduli banget sama kulit putih, bro. Kamu itu orang kulit putih ya? Bukan, saya merasa begini Pak Tamparagi. Memang di dalam hidup ini ada batasan-batasannya ya. Kulit putih harus tinggal di tempatnya, untuk Afrika harus tinggal di Afrika, Asia tinggal di Asia, demikian itu Pak Tamparagi. Dan yang tidak berkontribusi banyak seharusnya ditempatkan ke tempat asalnya. Enggak, ditempatkan di tempat asalnya. Orang yang tidak berkontribusi seharusnya memang disingkirkan. Itu sudah sesuai dengan Alkitab Pak Tamparagi. Pohon yang tidak menghasilkan buah sebaiknya ditebang dan dibakar. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke Bu Yasmin. Shalom Bu Yasmin. Dinyalakan mic-nya Bu Yasmin. Halo? Ya. Okay. Ya. Tadi bahasanya bahasa apa itu Bu?
Bahasa sini Pak, bahasa sekitar Jerman. Oh, Ibu tinggal di daerah situ, di Belanda atau di Jerman? Iya, dekat, bisa ngerti bahasa Belanda. Oke, wow mantap. Silakan Bu, cerita Bu. Kondisinya gimana Bu di situ Bu? Slow-slow aja sih sebenarnya, banyak sesuatu yang hangat itu dipanas gitu. Menurut aku sih, menurut pengamatan aku, kalaupun si Wilders yang jadi Perdana Menteri nggak semengerikan yang dibayangkan gitu. Hanya memang semua orang terkejut karena selama ini kan Belanda yang terkenal toleransinya. Itu jelas terkejut. Tapi secara kenyataan sebenarnya seperti yang paragraf-paragraf terjadi itu yang sebenarnya ketidakpuasan masyarakat beberapa tahun terakhir ini, dan ya banyak faktor lain gitu. Jadi hidup pas-pasan seperti yang saya bilang tadi, hidup pas-pasan itu kan kita hidup nggak miskin nggak mati Pak, tapi kalau kita punya anak 3, 4 sudah dewasa semua, mereka mau keluar rumah mereka harus nunggu berapa tahun baru dapat rumah, padahal student aja sudah susah. Kemudian yang datang ini baru setahun mungkin mereka di camping pengungsian, 2 tahun, ketiga tahun mereka dapat rumah lengkap Pak. Jadi kan kecemburuan sosial itu mau tidak mau ada sedikit. Saya tidak langsung mengalami, tadi jangankan orang-orang langsung sini ya, banyak yang mixed couple sini juga merasakan yang sama gitu. Makanya tadi aku bilang ada sejumlah yang merasakan, karena contohnya yang generasi yang ketiga, keempat dari tahun berapa puluhan itu, dari awal-awal manpower itu, mereka kan juga sudah punya anak cicit sekarang. Cicit mereka ini nggak punya tempat untuk kan nggak mungkin mereka satu rumah semua. Jadi mereka sudah kerja keras, banyak bayar pajak tinggi, tapi mereka nggak bisa keluar rumah karena nggak ada tempat Pak, harus nunggu sekian lama gitu. Umur 18 tahun anak-anak ini harus dan wajib mendaftar sebagai penunggu tempat tinggal. Nah begitu mereka mau menikah atau hidup bersama, mereka nggak dapat rumah. Jangankan soal duitnya dulu, sebab lokasinya aja nggak ada Pak gitu. Kemudian ada imigran ini, begitu mereka datang ke sini, ada tempat mereka didahulukan. Jadi orang-orang sini mau tidak mau, mereka orang sini diam. Tapi mau tidak mau kan ada rasa bagaimana gitu ya kan. Seperti yang dibilang terakhir merasa jadi anak tiri di rumah sendiri gitu. Merasa anak tiri dari bapak ibu sendiri gitu. Gitu secara tidak langsung di sini Pak. Jadi sebenarnya mereka itu memilih Wilders ini bukan karena agama ini, menurut aku. Karena jauh sebelumnya juga, sebelum ini berapa parlemen ke belakang juga, si Wilders ini juga pernah menang loh. Pernah menang, tapi dia nggak mau memerintah. Dia bilang, kita nggak masuk parlemen, tapi suara kita nggak akan kurang gitu. Kemudian turun lagi kan, baru ini naik lagi, karena ketidakpuasan. Ada hanya satu poin yang lemah Pak, poin program-programnya semua. Semua program-program kampanyenya itu mendukung keresahan masyarakat di sini, kehidupan masyarakat di sini. Gitu Pak. Jadi seperti istilah-istilah Indonesia, di Indonesia begitu dapat gaji, makan nasi goreng pakai ayam, kemudian di akhir bulan makan Indomie tanpa sayur gitu Pak ya. Itu yang mereka rasakan di sini. Jadi ya semua naik karena krisis ekonomi dan segala macam. Orang-orang cari solusi. Kemudian program-program Wilders ini yang memberi pengharapan gitu. Karena dia menyebutkan semua berkemana duit negara ini, sekian juta, sekian persen, sekian ini, sekian itu.
ini yang kalian buat pajak kalian. Jadi untuk apa uang kalian itu kemana uang pajak kalian ini ke sini. Kata si Wilder sini. Jadi mata orang terbuka kan. Itu Pak. Itu yang jadi semua orang-orang yang selain tapi memang dari satu programnya itu ya sudah dari awal-awal ya menyebut itu anti ini anti itu. Tapi saya secara pribadi nggak percaya bahwa dia melakukan seradikal itu kalau dia menjadi pemimpin. Mungkin seperti orang sini bilang unpassion, artinya ada hal-hal yang jauh dari fundamental undang-undang dasar sini mungkin ada disesuaikan gitu Pak. Jadi menurut aku sih gitu. Itu jadi kan orang-orang melihat keadaan itu. Nah sekarang kan ada Israel Palestina, isu itu juga kan besar. Jadi orang-orang sini ada sedikit ketidakyakinan bahwa orang-orang dari Palestina itu ke sini gitu Pak. Itu yang mereka nggak harapkan lagi. Makanya si Wilders ini bilang ditutup untuk orang-orang seperti itu. Yang di dalam sudah di dalam, yang baru yang belum masuk jangan dimasukin gitu. Nah selain itu mereka yang kesini-sini itu kan mereka cari ke sini kan ada melewati Jerman, melalui Italia, melalui beberapa negara. Karena di sini kemakmuran lebih terjamin, mereka ke sini Pak. Itu diungkapkannya semua diungkapkannya. Orang-orang kan nggak tahu. Ya udahlah toleransi apa kan akhirnya kan begitu kantong kering yang dulunya basah sekarang sudah kering, lembab pun tidak, mereka nggak sudi lagi kan. Itu yang saya lihat ya menurut pengamatan saya. Jadi saya secara pribadi nggak berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang seradikal yang ditakutkan gitu. Itu sih menurut aku ya. Karena hal-hal yang terakhir tadi paragraf terakhir yang diungkapkan itu sebenarnya yang kekecewaan masyarakat ini. Banyak kekecewaan 10 tahun terakhir ini terhadap pemerintahan ini gitu. Pemerintahan Rutte. Ya gitu Pak. Bu, di situ pengungsi kan bukan cuma dari Timur Tengah kan, ada dari Cina juga pasti ada tuh, dari Cina terus dari mana-mana lagi kan banyak tuh. Yang bermasalah apakah cuma Islam doang, Timur Tengah doang, atau semuanya bermasalah? Indonesia, Ambon. Masalahnya kan Indonesia banyak. Yang terakhir ini Pak, kalau awal-awal mereka kan nggak ada jadi masalah. Yang terakhir-terakhir ini kan mereka bukan pengungsi karena perang, tapi pengungsi karena ekonomi. Makanya dia bilang mereka itu sudah menghabiskan 20 ribu dolar baru sampai di sini Pak. Berarti mereka itu sebenarnya bukan miskin ke sini gitu. Gitu maksudnya. Bukan karena miskin mereka ke sini, bukan seperti yang saya awali tadi, bukan hanya karena korban perang mereka ke sini semua. Nah ini masalahnya. Bentar Bu, 20 ribu, 30 ribu dolar, maksudnya apa tuh Bu? Ya kan mereka sudah kan banyak masuk sini kan lewat penyeludupan Pak. Penyeludupan manusia. Yang penyeludupan gitu kan nggak dapat jaminan sosial Bu di situ Bu? Ya ada di Belanda ini kan sosial. Ya kalau di Belanda ini orang miskin mah nggak bakal pergi kemana-mana, mati tengah jalan di tempatnya mati dia. Iya Pak, makanya orang kan yang ada duit yang kabur. Jelas lah. Sampai sini, yang kaya yang kabur. Yang kaya yang sampai sini. Iya, tentu yang ada duit yang kabur. Sorry, gue nggak kedengeran dari suara Bu Yasmin. Gimana Bu Yasmin? Kalau bisa tolong dilangin Bu Yasmin? Ya menurut apa sih? Kan banyak yang mereka kesini Pak, yang di camping camp itu, yang sekarang masih tinggal di camp pengungsian itu, mereka itu kesini sebenarnya sudah melewati beberapa negara. Mereka kesini bukan karena bagaimana ya, karena miskinnya mereka, mencari kerjaan mereka. Jadi mereka menghabiskan dana sekian ribu dolar untuk bisa datang ke sini gitu. Setahu saya orang Indonesia yang kayak gitu juga banyak tuh Bu ke situ Bu.
Ya itu. Buktinya Berarti Indonesia juga salah satu yang orang tidak tahu, Pak, ya. Kalau sudah begitu masuk negeri ini, begitu menginjakkan negeri ini, terutama masuk ke camp itu, hak asasi manusia mereka dilindungi negeri ini, gitu, Pak. Oh. Ada instansinya. Oh, kalau gitu. Bapak kesini ilegal itu pun ada instansi yang melindungi dia, gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan pada orang. Oh, gitu. Makanya yang penting injak kaki di situ berarti gitu ya. ya banyak hukum-hukum di sini yang bisa disalahgunakan gitu, Pak. Selama manusia injak kaki di sono langsung dijaga. Kalau monyet enggak ya, Bu ya. Kalau mereka lewat Jerman, lewat Italia, udah ke Inggris, sudah terakhir ke sini, udah melewati beberapa negara dulu, baru mereka tiba di sini, Pak. Karena di sana human right-nya di sini jauh lebih tinggi dari negara-negara lain. Itu yang maksudnya mereka ini cuman khusus orang Timur Tengah dan Islam atau yang lain juga, orang Cina, yang orang banyak gitu. Nah, di sini kan lain ceritanya, Pak. Gimana tuh ceritanya? Ya, orang Cina sini kan bukan lewat entah lewat mana mereka masuknya kan. Tapi yang banyak yang kelihatan sekarang gini, Pak, begitu banyaknya orang, ada sejumlah orang, kalau 1000 orang yang datang, 10 orang, 10 orang, seseorang yang Cina, kan kita lihat yang lain, ngerti Bapak? Oh. Gitu. Tertimbun dari mayoritas yang hadir. Itu. Terus di sana mereka buat masalah, Bu, ya, tadi ya mayoritas yang datang ke sana itu. Sebentar ya, Pak, baterai aku habis, sebentar aku jawab sebentar lagi. Bentar dulu, ya. Aku balik lagi, Pak, ya. Oke, Bu. Ya, kita lanjut dulu ke gimana, Bro Hellboy, silakan. Kalau orang yang seperti contohnya gini nih ya. Lu merasa hidup lu terancam, ya. Atau bukan merasa, tapi sudah ada jelas-jelas lah gitu ya. Lu bawa bukti-buktinya, ya, langsung ke kedutaan Belanda, lu sebarkan ini, Bang, gue minta perlindungan soal politik. Lu diproses sono, di kedutaan ya, diproses lu, ya. Ini benar nggak orang ini terancam nggak nih? Kalau memang terancam, nanti lu dilulusin, ya. Pas dilulusin nanti baru tanya, lu punya duit berapa duit? Nah, nanti sama pemerintah Belanda ya diatur, selama lu ada duit, lu urus biaya lu hidup lu sendiri, lu urus. Nanti lu nggak ada duit, baru apply. Nanti lu dikasih jaminan sosial sama dia. Kota jaminan sosialnya, lu nggak bakal mati kelaparan, nggak kedinginan. Tapi mau happy nggak bisa. Pas bisa narik napas doang lo. Ya. Tapi itu lumayan daripada mati kelaparan di tempat lain kan. Lebih baik hidup di negara orang daripada di negara ini kelaparan kan? Atau terbalik? Kalau kita di Indonesia kan hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, itu ke prinsip Indonesia. Tapi atau lu pakai cara gua, ya, gua ke kedutaan, gua bawa duit 5 koper sama gua. Ke hutan. Gua koper, gua nggak tahu mau ngapain duitnya nih. Yang gua tahu, gua mau hidup di negara lo. Oh iya, diatur sama dia. Ya itu ceritanya bawa duit ya boleh dong, nggak jadi masalah. 5 koper bawa ke kedutaan. Yang nggak bawa duit ini ya susah sih. Sama gue pakai duit orang mati, 0-12 biji, tau nggak lo? Bawa duit sekoper yuk di sini bisa masuk cepet kok. Iya, duit orang mati, 0-12 biji, Bu. Makanya aku bilang. Iya. Beli duit yang buat dibakar orang mati, boy. 5. Segepok belinya. 0-12 nolnya.
Kalau orang Indonesia, setahu gue katanya tuh enaknya hidup pas-pasan tuh. Pas pengen beli mobil ada duit, pas mau beli helikopter ada duit, kan enak kan? Itu Pas mau beli jam keajaiban. mewah ada duit. Itu Nah, keajaiban. pas-pasan tuh katanya tuh. Pas-pasan ya. Itu keajaiban namanya. Mau dapat pas dapat mau nikah anak istri kedua dapat ada gitu Pak ya. Istri ketiga, kelima, Nah itu dia. kelima. Nah itu dia tuh. Nah itu dia tuh. Bu, nggak bisa. Saya mau kawin lagi nggak boleh. Dilarang dong. Nggak boleh. Boleh dong. Kamu ucapin kalimat syahadat dulu boleh. Iya, negara bilang lu nggak boleh punya bini dua, tapi kalau mau punya Roindin boleh aja bilang. Ya, perindin kan boleh Boleh. mutaah istilahnya, mereka nggak peduli. Iya. Tapi Unlimited. Bu Yasmin sekarang nih jadi warga negara Indonesia atau warga negara luar, Bu? Ini Indonesia dong. luar planet. Masih Indonesia. Planet kan. Bukan. Oh, Planet. berarti di sono berarti. Oke, bukan imigran dong ya, berarti ya. Enggak ya. Enakan hidup di sono atau enakan hidup di Indonesia, Bu? Tergantung gimana ya, seperti aku bawa istilah itu ya, istilah Alkitab ya, di mana hati duitmu berada, disitulah hatimu, kan gitu ya. Iya betul. Iya. Gitu. Hartanya banyak kan di situ ya, Bu ya? Ya enggak sih, tapi kan ada gimana hartamu berada ya kan, gimana harta kita ya, kasih cinta kita kan di mana ada di situ ya gitu. Boys dan girl. Oke. Tanya Oke, Bu, thank you, Bu. Boy. Oh tadi yang aku mau Ya. jawab ya, Pak, apa masalah apa tadi Pak tanyaannya? Mereka masalah Mengenai pengungsi lain selain Timur Tengah sama Islam. bawa masalah atau gimana Bapak bilang tadi? Iya, apakah mereka bawa masalah atau cuman yang punya bawa masalah itu cuman yang Timur Tengah Islam itu doang? Masalah dalam hal apa, kriminal atau apa gitu, sebenarnya sejauh yang saya lihat nggak terlalu sering mereka ini kena sorotannya. Kalau dulu Maroko pernah memang jago-jagoan ya, istilahnya kalau orang Sumatera bilang centeng kandang gitu ya. Jadi mereka bergumul-gumul, orang tua apa-apa. Terus itu makanya ada si Wilders ini bilang, masih mau nggak kalian tambah di negeri ini Maroko, kan gitu dulu ucapannya itu, yang menyakitkan orang Maroko itu, menyakitkan saya. Kemudian nggak pernah jadi isu bahwa kita apa kalau secara kriminal apa gitu, enggak sejumlah, tapi nggak tahu apa masalahnya di otak mereka ini yang Bu Yasmin. Belanda nggak suka sama Maroko karena perebutan pasar narkotik. Iya, enggak juga Belanda sih. kan juga bandar. Oke, cut. Nggak usah ngomongin itu, Bro. Itu disensor, Bro. Kata itu, Bro. Nggak boleh diomongin di YouTube. Iya. Sebenarnya kan ada satu hal lagi ya, jadi harus saya pastikan dulu kan ada zaman manpower itu kan banyak orang Maroko ke sini. Jadi mereka hidup di sini, bagaimana di sini ada sebuah perjanjian dengan negeri sana bahwa mereka hidup di sini, keluarga mereka di sana dihidupi dari sosial sini gitu. Jadi dari sekian tahun dulu. Nah kemudian generasi yang bagaimana ini, ya namanya centeng kandang untuk apa? Aku juga nggak harus perdalam itu sejarah ya. Jadi saya juga hanya sekilas mengetahui. Jadi mereka pernah disebut anak-anak mudanya itu kemarin itu masih ya bawa hal-hal seperti itulah yang kurang menyenangkan bagi
hidup ketentraman bersama dalam hal kriminal, orang tua diganggu apa gitu-gitu ya. Jadi kan itulah yang diungkapkan si Wirdus ini. Begitulah sebenarnya awalnya dia itu berpolitik. Awal-awal dia begitu. Jadi karena keluhan masyarakat terhadap ke kelompok etnis tertentu juga sebenarnya awal-awalnya dulu yang saya ingat atau tahu ya. Nah kemudian tambah Bu, tapi saya masih mempertanyakan Bu, 400.000 loh Bu dalam setahun, katanya tahun 2022 400.000 pengungsi masuk Belanda. Itu 400.000 itu bukan jumlah kecil loh Bu. Buset, itu satu kota itu. Satu kota itu Bu. Iya, makanya kan banyak, itu makanya masalah sekarang di sini, itu yang seperti yang aku bilang tadi, rumah tidak ada ya, mereka begitu selesai ada rumah, mereka yang dapat, nah kan gitu, itulah yang makanya yang dilihat di negeri ini. Oh. Itu. Tapi memang sebanyak itu Ibu, 400.000 itu Bu ya? Ya, rame Pak, rame, betul. Wow. Tuh, mereka jadi dikasih rumah itu satu komplek khusus atau disebar-sebarin Bu? Nah ini sekarang yang jadi beban gini Pak ya, makanya jadi masalah, sesungguhnya masalah ini enggak masalah bagaimana. Sekarang gini Pak ya, kita buat ruang lingkup yang kecil aja ya, mereka datang ke Medan ya, ke Medan 400.000, kan nggak ada tempat di kota Medan, jadi dipindahlah kecamatan sekitarnya ke Pancur Batu atau kemana kan gitu ya. Disitulah mereka ditampung, dibuat camp-camp di situ. Nah karena mereka senasib sepenanggungan, kemana-mana mereka bergrup-grup. Nah desa yang tadi damai dan tenang, tak ada gangguan, anak-anak muda sekitar, bahasa mereka tidak tahu, anak-anak sekitar kan nggak bergabung Pak, kan nggak mungkin langsung mereka bermain bola kaki, bermain sementara selera mereka berbeda. Anak-anak muda sini suka bir, mereka tidak mau berikan bir, anak-anak muda sini ke bar, mereka nggak ke bar, gantunglah mereka di McDonald, gabung-gabung sana sini, kan gitu Pak. Bahasa mereka tidak Bapak masih nyaman begitu ramainya orang di kampung Bapak yang dulunya malah kehadiran mereka lebih besar, penduduk kampung Bapak 100.000, mereka datang 150.000 atau 50.000. Jadi kan sudah susah. Itu masalahnya bagi masyarakat sekitar. Itu. Nah, begitu begitu rumah bangun di komplek Bapak, sekitar nggak jauh dari rumah Bapak, yang Bapak harapkan tentunya sebagai rumah anak Bapak yang sudah dewasa agar juga hidup di situ ya kan Pak. Nah dikasih sama pendatang ini kan gitu. Itu masalahnya. Enggak ada soal kriminal apa segala macam, masih berkurang lah. Tapi sebagai orang kampung, coba ke kampung-kampung sana, datang orang kota, entah orang dari mana, nggak kenal bahasa pun nggak tahu. Apa mereka nggak deg-degan? Apa nggak deg-degan? Bapak sendiri coba. Iya. Ya jangankan itu Bu, di sini Rohingya 250 orang aja udah langsung panasan semua. Iya, satu Indonesia kepanasan, baru cuma satu kapal 250 orang. Itu ratusan ribu. 1000 kali lipat, buset. Iya. Ya itu masalahnya. Apa Rohingya langsung menjadi kriminal, pemerkosa dan segala macam? Enggak kan? Enggak sih. Ya lama-kelamaan mungkin ya. Itu masalahnya. Tapi kan mereka karena mereka senasib sepenanggungan, jelas mereka kemana-mana sama kan Pak, karena mereka harus merasa takut juga entah diapain di jalan atau di mana kan gitu. Nah mereka ketawa-ketawa atau menghibur diri kan. Ya, yang satu ke masjid sana, kalau mereka nggak ngerti bahasanya apa mau khotbah apa juga, nanti kan orang nggak mau kan, dia nggak ke masjid. Ya gitu-gitu kira-kira. Ya nggak, yang satu yang bagaimana. Itu masalahnya sejauh yang aku tahu. Jadi pemerintah di sini membagi-bagi ke daerah sana, ke daerah sini, daerah sana, daerah sini. Semuanya orang kulit putih Pak. Kemudian masukin orang-orang yang asing tiba-tiba di countryside sana, orang-orang sana nggak terkejut, ditolak. Itu masalahnya. Nah,
Iya, Iya, ya mendadak datang gerombolan banyak begitu ya. iya. Orang tua-tua situ kan banyak juga ya. Bagaimana mereka Iya, yang datang lebih ramai daripada kami di sini, kan gitu keluhan orang tua. iya, Jadi itu iya. dilihat builders karena nggak hanya 1, 2 daerah. Banyak daerah-daerah juga yang menolak walaupun pemerintah bilang setiap provinsi harus mempersiapkan ini itu, menanggung ini itu segala macam. Nah, provinsi saya provinsi miskin. Apa bisa saya tanggung hidup mereka itu kalau negara tidak memberinya, kan gitu. Kemana mereka harus makanya sebagai Bapak kepala desa ya, Bapak kepala desa budgetnya ada untuk desa Bapak, ya kan? Kemudian saya sebagai pemerintah saya kirim mereka itu ke daerah Bapak. Lalu saya bilang lokasi tempat yang ada diharapkan penampungan pengungsi itu yang harus menanggung budget kehidupan mereka di situ. Dari mana duit saya? Hmm. Hmm. Sementara dari Iya, iya, iya. dana Bapak kan sementara budget yang Bapak kasih terbatas kan gitu. Nah, kemudian keresahan Iya. keresahan rakyat saya bahwa juga yang datang itu rakyat saya hanya 200 orang, Bapak kirim 50 orang atau 75 orang. Kan banyak itu, Pak. Atau 100 orang malah. 50% dari rakyat saya. Jelas rakyat saya resah. Gitu. Hal-hal seperti itu yang dilihat si builders ini. Itu yang menurut pengamatan aku, Pak ya. Iya. Cukup dipahami sih, Bu. Kita disuruh misalnya punya daerah begitu, terus udah gitu disuruh nampung orang aja itu udah mendadak di sebelah, walaupun misalnya nih di tetangga kita gitu tanah bukan tanah kita segala macam gitu ya. Mendadak gabruk ada sekelompok masyarakat tertentu gitu yang kita nggak tahu mendadak gabruk tinggal di sono. Itu aja udah gak nyaman sih. Ini Iya, ditambah duit kita harus dikasih ke dia gitu ya. iya. Hmm. Ya gitu. Jadi itu sebenarnya masalahnya sebenarnya di sini secara kriminal dan apa enggak Pak, enggak reputasi mereka jelek, enggak hanya itu yang menjadi masalah yang dirasakan oleh masyarakat ini gitu. Jadi untuk kehidupan mereka di sini itu secara tidak langsung ada dana-dana pemerintah sebagai hidup mereka. Walaupun mereka di tenda-tenda gitu kan tanah itu kan disewa pemerintah, Pak. Terus kira-kira kalau Wilders jadi nanti jadi PM itu tuh orang-orang itu diapain tuh Bu kira-kira? Ya, yang seperti yang menurut aku sih yang sudah di dalam diusahakan bagaimana, tapi yang jangan dimasukkan lagi. Kalau karungnya sudah penuh jangan dipaksa masuk, tutup dulu karungnya gitu Pak, baru buka karung baru masukin lagi gitu, ngerti Bapak? Gitu maksudnya menurut aku sih. Jadi yang masuk ini nanti ditata, diapain, kalau udah masuk udah tapi ditutup dulu gerbang negara ini, jangan kasih masuk lagi mereka ke sini gitu. Nah, terus kayak katanya dia mau ban Al-Quran. Iya, ya kan juga sih menurut aku sih enggak, tapi mungkin sekolah-sekolah khusus untuk yang hal-hal seperti itu mungkin dia unpassing seperti yang saya bilang tadi, aturan-aturannya harus nasional semua boleh. Mungkin ke situ dibawa, bukan dilarang Quran. Aku nggak percaya karena dia sendiri juga kan ditanya, kalau Bapak nanti sebagai Perdana Menteri apa yang Bapak lakukan sebagai dasar prinsip apa? Saya ini menjadi Perdana Menteri untuk bangsa ini, kan Undang-Undang Dasar kita juga melindungi setiap agama. Udah orang fokus ke satu program itu Pak, nggak ke secara keseluruhan. Saya bukan pembela Wilders ya, karena saya juga nggak bisa memilih kok. Orang nggak lihat secara global apa yang dia pikirkan gitu. Kalau saya sih mikirnya sederhana seperti itu. Sebagai Perdana Menteri negara ini dia tidak akan melakukan hal yang radikal seperti yang dipikirkan. Itu mencari kesempatan untuk mencari kedudukan kan gitu. Mencari ya namanya seperti di negara Indonesia juga seperti kan ada hal-hal polarisme istilahnya ya kan. Itu tuh sudah biasa di mana-mana Pak. Tapi aku yakin nggak bakalan atau masuk manusia yang nggak berguna atau apa alasannya masuk sini, mungkin juga dia bilang oke, silakan deportasi.
berapa tahun yang lalu juga banyak disuruh pulang kan, orang-orang Syria. Oh, banyak juga? Banyak Pak, banyak. Banyak disuruh pulang orang negara ini. Hanya saja karena negara ini nggak bilang bahwa anti ini, anti itu, nggak kelihatan. Banyak kok yang disuruh dideportasi. Sampai pernah juga kebakaran tuh tempat penampungan mereka di Schiphol sana, airport sana dekat. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu terjadi juga. Gitu Pak. Jadi kita nggak bisa melihat secara singkat menurut aku sih. Ya, karena ingatan manusia ini kan lain ya. Padahal sebenarnya orang yang berkuasa itu pun juga sebenarnya sudah melakukan hal-hal, hanya saja tidak atas nama seperti yang kita sebut tadi, atas nama agama, atas nama Quran dilarang. Aku nggak percaya itu, seradikal apapun dia itu, aku nggak percaya. Saya kalau untuk dia ini saya lihat dulu baru saya yakin ya. Itu yang saya lihat gitu. Karena yang jelas kalau hal itu benar-benar di otaknya orang Belanda ini tidak akan pilih beliau. Sungguh, betul. Ada satu lagi yang lebih parah lagi, Cerebode namanya. Cerebode apa? Cerebode. Gimana tuh, Bu? Apa namanya? Ntar dulu ya. Left Demokrasi itu lebih parah dari Wilders ini. Ini lebih parah loh Pak. Lebih parahnya gimana tuh? Ya, lebih parah cara berpikirnya. Ntar dulu. Saya cari dulu itunya, lupa nama partainya apa. Ntar dulu ya. Ini lebih serem. Ada serem sih enggak juga sih. Tapi ya hara itu. Coba dulu cari dulu apa nama partai di Belanda itu, partai politik Belanda coba dulu. Nama partai Belanda tadi ada di sini nih. Ada Pak. Bentar ya. Nah ini. PVV, PVD, VPD, NSC, D66, BBB, CDA, SP, FPD. Iya FPD ini loh. Ini agak lebih apa gitu, lebih nggak berkualitas. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.